Shalom, selamat Rabu ceria yang diberkati. Mari kita tetap ceria karena kita punya Bapa yang sangat ceria di dalam hidup kita. Amin. Saat ini saya sangat diberkati dari kebenaran firman Ayub pasal 42 ayat 6. Saya mau berbagi buat kita semua. Di sini dikatakan, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ini perkataan Ayub. Dia mengatakan ini sebagai pernyataannya kepada Tuhan. Jadi di sini dibukakan, kalau di hadapan Tuhan kita harus tetap terbuka, tidak boleh menutupi apapun. Dan di hadapan Bapa, ketika kita menghampiri Bapa melalui doa, penyembahan, biarlah dengan penuh kerendahan hati kita memposisikan diri kita sebagai yang diciptakan oleh Sang Pencipta, Bapa kita. Jadi kita harus tetap tahu diri. Bapa yang mengasihi kita, tapi kita di saat yang sama harus tetap tahu diri. Harus tetap bisa menempatkan diri. Bapa adalah Bapa, kita adalah hanya dicipta. Jangan malah lupa diri. Misal ketika dalam kondisi sangat diberkati, sangat berkelimpahan, sangat gampang memiliki segala sesuatu yang diharapkan atau diinginkan. Jangan sampai kita lupa kalau semua hanyalah anugerah dari Bapa kita. Jangan sampai kita lupa akan posisi kita. Walaupun Bapa sangat mengasihi kita, tapi kita harus tetap tahu posisi kita. Posisi yang benar di hadapan Bapa, yang harus disertai dengan kerendahan hati, karena Bapa sangat gak suka dengan anak-anaknya yang sombong, apalagi lupa diri, apalagi munafik alias tidak terbuka. Karena kita telanjang di hadapan Bapa, mari kita tetap terbuka, karena Bapa terbuka untuk tetap mengasihi kita selamanya. Amin. Di ayat 8, oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Jadi di sini Tuhan memberikan teguran keras sama teman-temannya Ayub, 3 atau 4 orang yang selama Ayub menderita kan mereka malah menghakimi Ayub, menyalahkan Ayub. Terus menceritakan tentang sifat Tuhan yang suka menghakimi, yang suka mendatangkan malapetaka karena manusia penuh dosa dan lain-lain. Padahal itu bukan karakternya Tuhan. Hukumnya Tuhan memang adil, tapi karakternya Tuhan ya tetap penuh kasih apapun keadaan kita. Jadi karena secara garis besar Tuhan tahu teman-temannya Ayub ini menyalahgunakan kebenaran sifatnya Bapa dan munafik di hadapan Bapa, seolah-olah mereka rohani, padahal yang ada mereka mengutuki Ayub. Tuhan gak suka kayak gitu. Tuhan gak suka roh yang munafik, roh agamawi, sok-sok agama, padahal menyampaikan yang salah, apalagi menekan orang yang sedang tertekan, seperti kondisi Ayub ini. Jadi Tuhan benar-benar menegur. Ini akibat dari dosa, kesalahan. Kalau zaman dulu kan, sebelum Yesus datang di perjanjian lama, setiap ada dosa harus ada yang dikorbankan. Biasanya kan dulu binatang. Di sini ada lembu jantan, ada domba jantan. Beda setelah Yesus datang, ya dengan kita minta ampun dalam nama Yesus, karena darah Yesus, korban dari darah Yesus, ya kita disucikan. Tapi kalau zaman sebelum perjanjian baru, ya memang ini hukumnya. Jadi di sini saya dapatkan sekali kalau Bapa sangat tahu dan menyelidiki kedalaman hati setiap anak-anaknya. Jadi ketika dia mendapati, dia melihat secara roh dan hati Ayub ini sungguh-sungguh takut akan Tuhan, maka Ayublah yang dipermuliakan Bapa.
Ayublah yang ditinggikan oleh Bapa, yang dinaikkan lebih lagi derajatnya oleh Bapa. Seperti ada di firman, siapa yang direndahkan akan ditinggikan. Jadi ketika dia di titik terendah karena tipu muslihat dari si iblis, merenggut kesehatan, merenggut semua harta, anak-anaknya semua meninggal, itu titik terendah, ditambah ketimpa lagi tangga. Istrinya Ayub bilang, kutuki Tuhanmu, ketimpa lagi tangga. Semua teman-temannya malah menyalahkan dia, malah menghakimi dia karena dia banyak dosa, makanya dia layak dihukum Tuhan. Jadi benar-benar di titik terendah itu, disitulah Tuhan malah meninggikan dia. Jadi di titik terendah kita, apapun itu, asal kita tetap berpegang sama Bapa, berserah penuh sama Bapa, ada waktunya, cepat atau cepat, Tuhan akan meninggikan kita. Tuhan akan menyatakan kalau karena kasih-Nya kita layak dipulihkan, diselamatkan, dan ditinggikan lagi. Jadi gak usah takut dalam titik apapun, asal pegang Yesus, tetaplah mengucap syukur. Lalu kenapa Bapa hanya tersentuh dengan sikap hatinya Ayub? Kenapa dengan istrinya Ayub? Kenapa dengan teman-temannya Ayub? Bapa malah jijik banget dengan sikap hati mereka. Kenapa? Karena kembali lagi, Bapa kita kudus. Jadi kekudusan hanya akan nyambung atau memiliki daya tarik seperti magnet dengan hati anak-anaknya yang juga kudus atau penuh keterbukaan, penuh penyerahan diri. Sikap hati demikianlah yang membuat kekudusan Tuhan, yang membuat ada hubungan yang sehat antara hati kita dan hati Tuhan. Nyambung. Bapa kudus, tidak ada yang tersembunyi, maka akan nyambung dengan hati anak-anaknya yang kudus, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada kemunafikan. Atau dengan sikap hati yang tetap mau merendahkan diri, minta ampun, dan mau menjaga hidup, supaya tetap dikuduskan selalu setiap detik, setiap hari. Kita harus tetap sadar, kita manusia yang sangat gampang terbawa arus dosa. Tapi di saat itu kita bisa memilih. Dalam godaan itu pun tetap pegang Yesus. Maka kuasanya, kuasa darahnya yang terus membersihkan, menyucikan kita dari serangan dosa atau serangan hal-hal gak baik apapun. Dan hati yang kudus, hati yang mau dimurnikan, hati yang terbuka, hati yang berserah penuh, hati yang sungguh-sungguh bergairah di dalam Tuhan, itu sangat menyenangkan hati Bapa. Bukan apa yang kita miliki di dunia yang membuat Bapa meninggikan kita atau menyenangkan hati Bapa, enggak, karena semua apa yang dimiliki itu dari Dia juga. Jadi dia enggak akan terpesona dengan apa yang Dia beri, tapi Dia akan terpesona dengan hati kita yang benar-benar setiap hari kita tumbuhkan semakin dalam, semakin kita bergantung, bergairah sama Bapa, semakin kita mengakui kita nggak bisa apa-apa tanpa Bapa. Itu sangat menyenangkan hati Bapa, sikap hati yang berserah penuh, yang tanpa kemunafikan. Jadi, hati kudusnya Bapa bisa nyambung dengan sehat dengan hati kudusnya kita, dengan hati yang dikuduskan. Dan di luar itu nggak bisa nyambung, itulah hukumnya. Jadi kadang mengapa doa lama-lama pun, baca firman lama-lama, tapi kalau hati kita masih menyimpan hal-hal yang nggak berkenan, kalau kita masih menutupi segala apapun lah, padahal Tuhan tahu, maka kedekatan, hubungan kita, ibadah kita dengan Bapa itu hambar, seperti sayur tanpa garam kali ya, hambar, nggak ada rasanya, nggak ada gairahnya, seperti rutinitas jadinya, atau malah menjadikan Tuhan seperti jimat jatuhnya. Kalau nggak doa nanti nggak diberkati, kalau nggak doa nanti
kecelakaan. Kalau nggak doa nanti nggak dapat job. No, mari kita jangan memposisikan Tuhan seperti tukang pukul, yang kalau kita nggak taat kita dipukul. Nggak seperti itu. Bapa kita tetap mengasihi kita dalam kondisi apapun. Tapi ketika pun kita taat, ketika pun kita terbuka, ketika pun kita bergairah, itu karena kita benar-benar atas kesadaran hati. Karena kasih Bapa yang membuat kita tetap mau bersandar. Tuhan mau sikap hati seperti itu, bukan dengan terpaksa. Ketika pun kita lupa berdoa atau tidak sungguh-sungguh, Tuhan malah makin mau menunggu kita sampai kita kembali, seperti Bapa menunggu anak bungsu yang hilang. Itu kan diibaratkan anak bungsu sudah melakukan banyak dosa, tapi Bapa tetap menunggu kan. Ketika kembali, Bapa benar-benar tetap merangkul. Jadi itulah Bapa kita baik sekali. Masalah ada proses, tantangan, atau jatuh dalam dosa, itu bukan karena Bapa memberikan itu ke kita. Ya itu bisa jadi hukum alam. Itu bisa ya karena untuk mengasah iman kita. Bukan karena Bapa ingin merusak hidup kita. Enggak mungkin. Terus di sini yang tentang membawa korban penghapus dosa. Harus mempersembahkan binatang ini, binatang itu yang dibaca tadi. Ini maksudnya bisa dimisalkan. Biasanya angka 7 itu kan angka kesempurnaan. Bisa juga tentang hari perhentian, hari peristirahatan setelah Tuhan menciptakan segala sesuatu dari hari pertama sampai hari ke-6 kan. Bisa juga tentang hari kebangkitan, hari ke-7, hari Minggu, hari kebangkitan dari kematian. Jadi di sini bisa diartikan, saat kita mendekat ke Bapa, bawalah simbol angka 7 itu. Maksudnya apa? Jadi mari kita membawa sikap hati yang penuh kerelaan, yang sempurna. Kan angka 7 itu maksudnya sempurna. Seolah kita bawa angka 7, berarti kita bawa hati yang sempurna. Artinya hati yang penuh mau bersandar sama Bapa, tidak setengah-setengah, tidak seperempat. Itu artinya hati yang penuh. Jadi mari kita membawa hati, mempersembahkan hati yang penuh dengan ucapan syukur, yang penuh dengan ketaatan, yang penuh dengan penundukan diri, yang penuh dengan hasrat atau gairah dalam menyembah Bapa. Bawalah sesuatu yang penuh, jangan yang kering atau yang imitasi. Jangan bawa hati yang kering atau imitasi, atau hati yang munafik, atau hati yang pura-pura taat. Kenapa Tuhan mau hati yang sempurna, hati yang penuh? Karena Tuhan udah kasih contoh. Karena kasihnya untuk kita sempurna, penuh. Perhatian, kemurahan Bapa, pengorbanan Bapa. Pengorbanan Yesus di kayu salib itu penuh. Tidak setengah-setengah, penuh, utuh. Untuk kita anak-anak yang terus mau mendekat dan bersuruh kepadanya. Dia berjuang penuh bahkan sampai detik ini. Supaya kita sungguh-sungguh menerima semua janji yang terbaik yang Dia sediakan. Amin. Jadi mari kita diingatkan lagi sama-sama, mari membangun hidup dan hati yang penuh, membawa sesuatu yang penuh di hadapan Bapa. Roh yang penuh melekat kepada Bapa. Tuhan gak butuh apapun dari kita, tapi Dia mau hati yang penuh. Karena Bapa sungguh-sungguh penuh, sungguh-sungguh sempurna mengasihi kita. Tuhan Yesus baik, biarlah setiap hari kita dipenuhi oleh kasih kemurahan Bapa dan kita datang dengan hati yang penuh. Karena hanya kasih-Nya yang bisa membuat kita penuh.
apapun itu tidak bisa membuat hati nurani, perasaan kita penuh. Karena semuanya hanya sementara, tapi kasih Bapa kekal selamanya. Mari pegang Bapa, mari pegang kasih Bapa. Mari jaga kepenuhan hati yang bergairah dengan Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus yang baik banget. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.